Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuasa-Mu yang begitu luar biasa, yang selalu mengubahkan dan membaharui hidup kami, sehingga kami ya Tuhan boleh menikmati berkat-Mu setiap hari. Dan kiranya berkat firman Tuhan yang boleh kami nikmati saat ini, boleh tinggal dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Renungan Harian Keluarga, Sabtu 23 April 2022, bacaan Alkitab terdapat dalam Markus 16 ayat 8b. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Judul RHK kita pada hari ini, Paskah, berita kudus dan tak terbinasakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sejarah bangsa Israel kerap kali dibubuhi dengan catatan kelam tentang kejahatan dan pemberontakan mereka pada Yahweh. Bangsa itu sepertinya tidak menunjukkan identitas bangsa pilihan. Maka tampillah para nabi menegur dengan keras perlakuan mereka. Nabi-nabi Israel umumnya menyampaikan berita-berita penghukuman, kejatuhan, dan petaka yang melanda negeri mereka. Jangankan menerima, mendengarnya pun terasa menyakitkan. Pasti karena ini adalah jenis berita yang menyedihkan. 3 tahun terakhir ini juga kita sering menerima berita yang tidak menyenangkan. Media-media menyampaikan tentang meningkatnya penyebaran COVID-19. Kematian akibat virus ini telah menyentuh angka jutaan, belum lagi berita-berita hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Berita-berita seperti ini selain tidak enak didengar dan menakutkan, juga melemahkan semangat hidup setiap orang. Tetapi hari itu, Maria Magdalena dan perempuan lain bergegas. Para murid begitu bersemangat. Kenapa? Karena ada berita penting, kabar sukacita yang sungguh sangat bernilai. Markus begitu istimewa menamakan kebangkitan Yesus sebagai berita kudus dan tak terbinasakan. Makna berita ini begitu mengagumkan. Ia tidak akan lenyap dan terhapus dari catatan sejarah dan dari pemberitaan dunia. Ini adalah berita yang paling viral di zamannya dan berita yang tetap aktual hingga kini. Tak ada berita seperti ini sebelumnya. Ini adalah special news, keselamatan yang dari Allah diberi untuk manusia, untuk seluruh dunia. Karena itu, jangan hanya didengar di sini, jangan hanya disampaikan di Yerusalem, tetapi harus disampaikan dari timur ke barat, bahkan harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah Paskah begitu menarik untuk diberitakan. Murid-murid, rasul-rasul bersukacita mewartakannya. Mereka tidak peduli tentang tantangan, ancaman, dan bahaya yang dialami. Mereka bersedia dipenjara, dihukum, bahkan mati syahid demi berita ini. Jika itu adalah berita sukacita, maka tak ada yang merampas sukacita itu dari mereka yang memberitakannya dan bagi mereka yang mendengar dan menerima. Maka jadilah saksi bagi Kristus yang bangkit dan rayakanlah Paskah dengan spesial mulai dari keluarga kita. Berita Paskah harus diceritakan pertama-tama dalam keluarga agar setiap generasi sampai kapanpun mengenal dan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, kami bersyukur karena karya selamat-Mu untuk kami. Engkau layak jadi juru selamat kami dan ajarlah kami tidak menyia-nyiakan kebangkitan-Mu, tapi tetap bersemangat menjadi saksi bagi-Mu
dan memberitakannya mulai dari keluarga kami. Amin.